Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anselmus Asyoliong. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas eh, latihan studi kasus perpustakaan di mata kuliah aplikasi sistem basis data. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan mengerjakan ini. Pertama, masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Kita masuk dulu ke menu MariaDB. Kemudian nomor 2, buat sebuah database dengan nama DB Purpose Web, kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Kita akan membuat database dengan masukkan perintah create database DB Purpose Web. Kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Untuk menampilkan seluruh database, kita masukkan perintah show databases. Bisa kita lihat di sini DB Purpose Web sudah ditambahkan di database MariaDB. Kemudian untuk yang nomor 3, aktifkan database DB Purpose Web. Untuk mengaktifkannya, kita masukkan perintah use DB Purpose Web. Kemudian untuk nomor 4, buat beberapa tabel berikut ini. Kita akan membuat tabel. Yang pertama itu ada tabel admin. Seperti biasa, untuk membuat tabel kita masukkan perintah create table admin. Nah, yang pertama itu ada ID admin. ID admin. Dengan tipe data integer. Kemudian size-nya itu 5. Jangan lupa not null. Nah, di sini ada keterangan primary key dengan auto increment. Not null, kita masukkan dulu auto underscore increment. Kemudian yang kedua itu ada username. Username dengan tipe data itu varchar. Size-nya itu 25. Kemudian ada password. Tipe datanya varchar. Size-nya itu 35. Kemudian kita tambahkan keterangan primary key, yaitu terletak di ID admin. Oke, sudah sukses. Yang kedua itu kita buat tabel katalog buku. Perintah juga sama. Create tabel katalog buku. Katalog underscore buku. Yang pertama itu ada ID katalog. Tipe data integer. Kemudian size-nya itu 5.
Jangan lupa ada auto, instrument. Kemudian yang kedua itu ada nama katalog, nama underscore katalog, tipe data varchar, dan size-nya itu 45. Primary key terletak di ID katalog. Kemudian yang ketiga itu kita buat tabel buku. Perintah sama, create tabel buku. Yang pertama itu ada ID buku, tipe datanya itu integer, size-nya itu 5. Increment. Kemudian ada ID katalog, tipe datanya integer, size-nya 5 juga. Berikutnya ada judul buku, tipe datanya itu varchar, dengan size file 50. Kemudian ada pengarang dengan tipe data varchar, size-nya 35. Kemudian ada tahun terbit, tipe data date, ya ada size-nya. Kemudian ada penerbit, tipe data varchar, dengan size 50. Jangan lupa ada primary key yang terletak pada ID buku. Kemudian kita akan buat tabel anggota. Tabel anggota, perintah juga sama, create tabel anggota. Ada ID anggota, tipe data integer, size-nya itu 5, not null, auto, increment. Yang kedua itu ada nama, tipe datanya itu varchar, dengan size 45. Kemudian ada nomor telepon, tipe datanya itu varchar, dengan size 15.
Kemudian ada alamat dengan tipe data varchar, size-nya itu 50. Berikutnya ada email dengan tipe data varchar, size filenya 30. Dan terakhir itu ada password dengan tipe data varchar, size 35. Jangan lupa ada primary key yang terletak pada ID anggota. Berikutnya ada tabel peminjaman. Kita buat tabel lagi. Perintah juga sama. Create tabel peminjaman. Yang pertama itu ada ID pinjam. ID pinjam. ID pinjam dengan tipe data integer dan size-nya itu 5. Not null. Ada auto increment. Kemudian ada ID anggota, ID underscore anggota, tipe data integer, size filenya itu 5. Kemudian ada tanggal pinjam dengan tipe data date, tidak ada size-nya. Kemudian ada tanggal kembali dengan tipe data date. Berikutnya ada status dengan tipe data enum. Kemudian ada keterangan selesai atau belum selesai. Masukkan kurung buka, selesai, belum selesai, belum. Kemudian ada jumlah buku, jumlah underscore buku, dan tipe data integer, size-nya itu 2. Jangan lupa primary key terletak di ID pinjam. Kemudian tabel yang terakhir yaitu tabel detail pinjam. Kita buat tabel lagi dengan create tabel detail
pinjam. Pertama itu ada ID pinjam, ID underscore pinjam dengan tipe data integer, size-nya itu 5. Tidak ada primary key atau auto instrument, berarti kita langsung lanjut ke ID buku, ID underscore buku dengan tipe data integer, size filenya itu 5. Kemudian ada tanggal pengembalian, tanggal underscore pengembalian, dengan tipe data date. Berikutnya ada denda dengan tipe data double. Dan terakhir itu ada status buku dengan tipe data enum. Ini ada keterangannya, kembali, belum kembali. Oke, semua tabelnya sudah kita buat. Kemudian nomor 5 itu tampilkan daftar tabel pada database. Kita akan tampilkan semua daftar tabel yang ada dengan masukkan perintah show tabel. Lihat ini tabel-tabel yang sudah kita buat. Yang pertama itu ada tabel admin, tabel anggota, tabel buku, detail pinjam, katalog buku, dan tabel peminjaman. Kemudian nomor 6, tampilkan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Oke, kita akan tampilkan struktur tabelnya satu persatu, dimulai dari tabel admin. Untuk menampilkan struktur tabel, kita masukkan perintah des admin. Kita lihat di sini tabel admin. Kemudian kita tampilkan tabel anggota. Ini adalah tabel anggota. Setelah tabel anggota kita tampilkan tabel buku. Ini adalah tabel buku. Primary key, auto instrument. Setelah tabel buku kita tampilkan detail pinjam. Detail ialah tabel detail pinjam. Yang berikutnya itu ada tabel katalog buku. Katalog buku. Struktur tabel katalog buku. Dan terakhir itu ada tabel peminjaman. Oke, semua tabel sudah kita tampilkan. Kemudian nomor 7, isi beberapa tabel dengan record sebagai berikut, kemudian tampilkan hasilnya. Kita akan mengisi record tabel sudah kita buat dengan data seperti berikut ini. Yang pertama kita akan masuk ke tabel admin. Untuk memasukkan data seperti ini, kita perlu memasukkan perintah insert into admin. Kita masukkan dulu yang atasnya, ada ID admin.
ada username, dan ada password. Masukkan values-nya. Nomor 1 itu ada username-nya itu admin. Maaf, saya ulangi. 1 admin. Passwordnya itu admin. Kemudian nomor 2 username-nya itu xxx dan passwordnya itu xxx. X kapital dulu. Maaf, ada kesalahan, error. Kita ulang dulu. ID admin. Kemudian ada username. Ada password. Oke, sudah query oke. Berikutnya kita akan tampilkan hasilnya. Kita akan tampilkan hasil dari record yang sudah kita masukkan pada tabel admin. Untuk menampilkan hasil, kita masukkan perintah select bintang from admin. Ini adalah hasil record yang sudah kita masukkan di atas. Yang kedua itu kita masukkan record untuk tabel katalog buku. Caranya juga sama, kita masukkan perintah insert into katalog underscore buku. Maaf, saya ulangi. Katalog underscore buku. Pertama itu ada ID katalog. ID katalog.
Yang berikutnya ada nama katalog. Kita masukkan values-nya. Yang pertama itu ID katalog nomor 1. Kita besarkan dulu. Nama katalognya itu Science. Kemudian ID nomor 2, nama katalognya itu Hobi. Kemudian ID nomor 3, nama katalognya itu Komputer. Masukkan ID nomor 4, dengan nama Komunikasi. Kemudian ID nomor 5 dengan nama Hukum. Kemudian ID nomor 6 dengan nama Agama. Kemudian ID nomor 7, nama katalognya itu Populer. Yang terakhir itu ID nomor 8 dengan nama katalog Bahasa. Kita akan tampilkan hasil dari record yang sudah kita buat dari katalog buku. Perintah juga sama, kita masukkan select bintang from katalog underscore buku. Ini adalah tabel hasil record yang sudah kita buat dari tabel katalog buku. Nah, kita kecilkan lagi. Yang berikutnya kita akan membuat record dari tabel buku. Untuk membuat recordnya caranya juga sama, kita masukkan perintah insert into buku. Yang pertama itu ada ID buku. Yang kedua itu ada ID katalog. Berikutnya ada judul buku. Berikutnya ada pengarang.
Ada tahun terbit, terakhir itu ada penerbit. Kita masukkan values dari datanya. Yang pertama itu ID-nya 1, di katalog 1, dengan judul bukunya Robotika Sederhana. Robotika Sederhana. Nama pengarangnya itu Siswoyo Utomo. Siswoyo Utomo. Tahun terbitnya itu 2013. 2013 01 01. Dan penerbitnya itu Wacana Ria. Wacana Ria. Kemudian ID nomor 2 dengan judul bukunya itu Mahir dengan PHP. Mahir PHP. Pengarangnya itu Adri Kusuma. Tahun terbitnya itu tahun 2011. Strip 02, strip 02. Penerbitnya itu Pustaka Bangsa. Kemudian ID 3 dengan judul buku itu Mahir Mewarnai. Mahir Mewarnai. Dengan pengarangnya itu Ahmad Rahmat. Ahmad Rahmat. Tahun terbitnya itu 2014. 03 03. Dan penerbitnya itu dari CV. Dari mana ini? Indo Kreasi. CV Indo Kreasi. Berikutnya akhir itu ID 4 dengan judul buku Hukum Fisika. Hukum Fisika.
Pengarangnya itu Kurnia Sandi. Ya, Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Dan tahun terbit 2013. Strip 0404. Kemudian penerbitnya itu dari Wacana Ria. Oke, untuk menampilkan hasilnya, kita seperti biasa masukkan perintah select bintang from buku. Ya, ini adalah hasil dari record yang sudah kita buat pada tabel buku. Mohon maaf sebelumnya di sini ternyata masih ada sampai 9 ternyata. Ada sedikit kesalahan di sini sampai 9. Nah, kita akan tambahkan lagi eh recordnya ini. Kita tambahkan lagi. Insert into. Tambah lanjut nomor 5. Nomor 5. ID katalog itu 8. Judul bukunya itu Mahir Bahasa Inggris. Mahir Bahasa Inggris. Dan pengarangnya itu Aliuddin. Tahun terbit itu tahun 2013. Penerbit itu CV Indo Kreasi. CV Indo Kreasi. Ini nomor 6. ID katalog itu 4. Dengan judul buku Public Speaking.
Pengarangnya itu Pembudi Pretio. Prasetyo. Tahun terbit itu 2015. 06 06. Penerbitnya itu Aldi Pustaka. Dan nomor 7 dengan ID katalog 3. Judul bukunya itu Trik SQL. SQL. Dengan pengarang Abraham Makaren. Abdim. Tahun terbitnya itu 2014. 07 07. Diterbitkan oleh Wacana Ria. Wacana Ria. Lanjut lagi nomor 8. ID katalog 6. Dengan judul buku Kemurnian Agama. Pengarangnya itu Pembudi Prasetyo. Prasetyo. Tahun terbitnya itu 2014. Strip 08. Dan di penerbitnya itu Aldi Pustaka. Akhir nomor 9. Dengan ID katalog 1. Judul bukunya itu Mikro Controller. Mikro Controller. Pengarangnya itu Adim Makaren. Abdim Makaren. Diterbitkan tahun 2012. 09 09. Penerbit itu Wacana Ria.
Kemudian kita tampilkan lagi yang sudah kita buat tadi. Oke, tabelnya sudah kita tambah. Yang barusan kita ada kesalahan sampai nomor 4, kemudian kita tambah jadi sampai nomor 9. Kemudian kita akan record tabel anggota sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 11 nampaknya. Untuk record tabel anggota, perintah juga sama, masukkan perintah insert into anggota. Kita masukkan dulu yang atasnya. Pertama itu ada ID anggota. Berikutnya ada nama. Nomor telepon. Alamat. Email. Dan password. Kita masukkan values-nya. Kita mulai dari nomor yang 1. Nomor 1. Namanya itu Irfan Maulana. Irfan Maulana. Nomor teleponnya itu 012 44. Jelas ini 4 kali 44 5555. Alamatnya itu A B BSD. Emailnya itu irfan@gmail.com. irfan@gmail.com. Password itu 123. Kemudian nomor ID anggota nomor 2. Namanya itu Nur Kumalasari.
Nomor telepon, alamatnya Ciledug. Ciledug. Emailnya itu nur@gmail.com. @gmail.com. Password itu 123. Kemudian nomor 3, dengan nama Sanjaya Wijaya. Sanjaya Wijaya. Nomor teleponnya, kemudian emailnya itu sanjaya@gmail.com. Passwordnya 123. Kemudian yang ID nomor 4. Namanya itu Eva Ifradingsih. Nomor teleponnya. Kemudian dia dari Tangerang. Alamatnya emailnya itu eva@gmail.com. Kita masuk ke ID nomor 5. Namanya itu Itfoh Pamangsari. Kita masukkan nomor teleponnya. Dia dari Cangkrang. Emailnya itu info@gmail.com. Dan password 123. Kemudian nomor 6.
Namanya itu Indah Riana. Nomor teleponnya 012. Langsung kita copy paste aja. Kemudian alamatnya itu dari Fatmawati. Emailnya itu indah@gmail.com. Maaf tidak ada ini ya. Indah at dan nomor 7 Twidi Angrawati. Nomor teleponnya 1299. Alamatnya itu Warung Jati dengan email tiwi@gmail.com. Passwordnya 123. Kemudian nomor 8. Namanya itu Musdalifa. Nomor teleponnya 01200. Alamatnya itu dari Jatiwaringin. Emailnya itu mus@gmail.com. Password 123. Kemudian nomor 9. Dengan nama Hisbu Utomo. Nomor teleponnya 01233. Alamatnya itu Selemba. Dengan emailnya hisbu@gmail.com. Password 123. Kita masuk nomor 10. Nomor 10 namanya itu Zainal. Dari Bekasi. Emailnya itu zainal@gmail.com.
Password 123. Yang terakhir itu kosong. Namanya itu Abidin. Teleponnya kosong, alamatnya kosong, emailnya juga kosong, passwordnya juga kosong. Kita ulang. Abidin. Gak mau. Kita ulang lagi, guys. Set into anggota. Kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Namanya Abidin, nomor teleponnya 0, nomor telepon, alamat, email, password. Oke, ini akan kita tampilkan seluruh isi record yang sudah kita buat dengan masukkan perintah select bintang from anggota. Kita lihat di sini sudah kita tambahkan sesuai dengan instruksi.
Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita untuk materi eh, untuk pembahasan kita di latihan studi kasus perpustakaan. Untuk part berikutnya kita akan membahas latihan soal minggu ke-6. Oke, video kita untuk latihan pembahasan studi kasus perpustakaan cukup sampai di sini teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Ya, jadi di video kita kali ini kita akan melanjutkan latihan kita yang mana di video kita sebelumnya kita sudah membahas latihan studi kasus perpustakaan. Jadi kali ini kita akan membahas dan mengerjakan latihan soal minggu ke-6. Jadi pertama itu kita tampilkan daftar buku dengan nama, penerbit, Wacanaria, kemudian urutkan berdasarkan tahun terbit. Pertama itu kita masuk dulu ke menu MariaDB-nya. Kita masuk dulu. Yes. Kita masuk dulu ke database DB Perpus Web supaya kita bisa mengakses tabel-tabel yang sudah kita buat di atas. Jadi yang A itu tampilkan daftar buku dengan nama penerbit Wacanaria, kemudian urutkan berdasarkan tahun terbit. Oke, untuk menampilkannya kita masukkan perintah select bintang from buku dengan nama penerbit where penerbit Wacanaria. Kemudian di sini kita urutkan berdasarkan tahun terbit untuk penempatannya. Berarti kita masukkan perintah order by tahun terbit. Ya, bisa kita lihat di sini penerbitnya cuma yang ditampilkan itu cuma Wacanaria. Dan tahun terbitnya itu diurutkan dari 2012, 2013, 2013 dan 2014. Kemudian yang B, tampilkan daftar buku dengan pengarang Pembudi Prasetyo. Kita akan tampilkan daftar buku dengan pengarang cuma Pembudi Prasetyo. Masih kita gunakan perintah select from buku where pengarang Pembudi Prasetyo. Jadi kita cuma tampilkan pengarang Pembudi Prasetyo. Kemudian yang C, buat alias dengan file judul buku dengan nama buku tersedia. Kemudian tampilkan daftar buku hanya file pengarang, penerbit, dan alias buku tersedia. Kita masih menggunakan perintah select pengarang, koma penerbit, koma judul buku, kemudian aliasnya itu buku tersedia. From
buku. Jadi di sini yang awalnya itu tabel ini adalah tabel judul buku, kita ganti menjadi buku tersedia dengan perintah as. Perintah as yang kita gunakan sehingga judul buku berganti jadi buku tersedia. Kemudian yang D, tampilkan daftar buku hanya file, judul buku, pengarang, tahun terbit, kemudian urutkan berdasarkan descending berdasarkan tahun terbit. Kita masukkan perintah select lagi. Select pengarang, koma penerbit, koma tahun terbit. From buku. Kemudian kita urutkan berdasarkan descending berdasarkan tahun terbit. Kita masukkan perintah order by tahun terbit. This. Jadi kita yang ditampilkan itu cuma pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian diurutkan berdasarkan descending, berarti dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian yang E, tampilkan daftar buku dengan pengarang selain Abdim Makaren. Kita akan tampilkan daftar buku kecuali yang dikarang oleh Abdim Makaren. Kita masih masukkan perintah select karena menampilkan semua record pada buku, jadi kita gunakan perintah bintang. From buku, where pengarang, not in, Abdim Makaren. Jadi kita tampilkan semua recordnya kecuali Abdim Makarem. Di sini tidak ada pengarang Abdim Makaren. Jadi kita gunakan perintah not in dan Abdim Makaren tidak ada dicantumkan di sini. Kemudian kita lanjut yang F. Tampilkan daftar anggota dengan alamat Ciledug. Kita masukkan perintah select from anggota where alamat Ciledug. Jadi yang dari alamat Ciledug itu cuma Nur Kurma Lasari. Kemudian yang G, tampilkan daftar anggota dengan nama depan MU. Kita akan tampilkan nama anggota dengan nama depannya MU. Kita masukkan perintah select bintang from anggota where nama like MU persen. Maaf, kita ulangi. Tidak ada perintah where.
Ini langsung nama, like, MU, persen, anggota, anggota. 'Itu langsung perintah where select from anggota, where nama, like, MU, persen. Ya cuma nama depan yang MU. Kebetulan yang nama depannya MU itu cuma Musdalifah. Kemudian yang H, tampilkan daftar anggota hanya file nama, nomor telepon, alamat email selain anggota beralamat di Selemba. Kita akan tampilkan select nama, koma nomor telepon, koma alamat, koma email. From anggota. Kemudian di sini selain anggota yang berada di Selemba. Berarti kita masukkan perintah where alamat not in Selemba. Ini sudah kita tampilkan cuma nama, nomor telepon, alamat dan email. Dan anggota yang dari Selemba tidak dicantumkan dalam tabel. Kemudian yang I, tampilkan daftar dengan nomor telepon angka terakhir 777. Kita masih menggunakan perintah select. Kita masukkan perintah select from anggota, where ya, jadi yang nomor teleponnya 777 cuma Zainal. Kita lihat di sini. Kemudian terakhir, tampilkan jumlah data pada tabel anggota dan tabel buku. Tampilkan datanya, des anggota, des buku.
Oke, teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.